Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir menjelaskan alasan dilakukannya pemungutan suara ulang atau PSU pada tempat pemungutan suara atau TPS 02. Adapun lokasi tempat pemungutan suara 02 ada di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang, Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pihaknya mengatakan bahwa PSU harus dilakukan setelah ada yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan bukan pemilih pada TPS 02. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Adila. Betul bahwa KPU melakukan pemungutan suara ulang setelah adanya dugaan pelanggaran yang mana ini terdapat dua orang tanpa KTP ini melakukan pencoblosan pada TPS 02 di Desa Waringin Agung, yang mana Ketua Bawaslu ataupun Badan Pengawas Pemilu mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi tersebut saat adanya laporan dan protes dari saksi pasangan calon Rudini Faisal bahwa dua orang tanpa KTP setempat melakukan pencoblosan pada Pilkada 2024, yang mengatakan para saksi paslon kepala daerah tersebut menyertakan bukti karena tidak sesuai dengan ketentuan Pilkada. Dan Natsir menjelaskan bahwa Bawaslu Kotim meminta petugas panitia pengawasan kecamatan ataupun Parwascam Antang Kalang untuk melakukan investigasi serta memastikan adanya pelanggaran prosedur pada TPS 02 Desa Waringin Agung. Dan setelah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti, Panwascam Antang Kalang pun merekomendasikan agar dilakukan PSU ataupun pemungutan suara ulang. Yang mana Ketua Bawaslu Kotim mengatakan investigasi dan juga bukti yang dikumpulkan benar adanya dan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 tersebut. Dan rekomendasi tersebut dilakukan untuk menjamin pemungutan suara berjalan sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran hukum saat pemilihan. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU Kota Waringin Timur, Muhammad Rifki, menjelaskan bahwa PSU akan dilaksanakan pada hari ini, pada Rabu 4 Desember 2024, yang mana pemungutan suara ulang harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024. Dan Ketua KPU juga memaparkan bahwa terdapat 519 daftar pemilih tetap ataupun DPT, ditambah dua daftar pemilih tambahan ataupun DPTB, dan juga 5 daftar pemilih khusus ataupun DPK. Dan kemudian untuk jumlah partisipasi pemilih di TPS 02 pada pemungutan suara lalu ini sebanyak 62,62%. Yang mana pada waktu yang berbeda, Sekretaris KPU Kotim juga mengatakan bahwa KPU Kotim telah mempersiapkan logistik yang mana hampir untuk melaksanakan PSU. Karena ada sedikit kendala pengiriman surat suara, maka saat ini untuk pemungutan suara ulang juga telah dilakukan ataupun sedang berproses, dan pihaknya pun masih menunggu surat suara. Namun untuk logistik PSU lainnya sudah disiapkan dan akan mengikuti ketentuan yang berlaku, karena surat suara PSU ini disimpan pada gudang KPU Kalimantan Tengah, yang mana dirinya menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Kalteng terkait PSU dan telah melakukan proses pengambilan surat suara pada pabrik pembuatan surat suara tersebut. Dirinya mengatakan bahwa surat suara untuk pemungutan suara ulang ini telah sampai di Kota Palangkaraya sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa 3 Desember kemarin. Dan nantinya KPU Kotim ini bersama Polres dan juga Bawaslu Kotim akan mengambil ataupun berangkat ke Kota Palangkaraya untuk mengambil surat suara di kantor KPU Kalteng. Dan dirinya mengatakan bahwa kalau untuk terkait kotak suara, KPU Kotim ini memiliki cadangan di gudang logistik yang mana masih tersisa 34 kotak suara yang belum digunakan. Dan dirinya menambahkan dua kotak suara yang akan digunakan di gudang logistik KPU Kotim juga masih dalam kondisi baik untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan untuk bilik suara pada pemilihan sebelumnya masih dapat digunakan kembali, mengingat bilik suara tidak memiliki logistik di dalam yang memerlukan penggantian. Kemana KPU Kotim juga menjelaskan bahwa distribusi logistik untuk pemungutan surat suara ulang akan didistribusikan secepatnya, dan pihaknya akan mendistribusikan logistik PSU untuk diserahkan kepada panitia pemungutan suara dan akan menyerahkan ke KPPS untuk melakukan PSU pada hari ini 4 Desember 2024. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Fitriador, Sekretaris KPU Kotim. Berikut untuk tayangannya. PSU ini seperti apa dari KPU sendiri? Untuk logistik, insya Allah semua logistik untuk PSU siap kecuali surat suara karena memang surat suara itu berdasarkan ketentuan dan peraturannya itu surat suara PSU kan ditempatkan atau disimpan di kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi yang sudah kita koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, proses pengambilannya dari pabrik itu sudah dilaksanakan dan insya Allah besok siang pukul 12 itu sudah sampai di Palangkaraya. Nanti tim dari KPU Kota Waringin Timur akan berangkat ke sana dengan didampingi oleh Polres Kota Waringin Timur dan juga Bawaslu untuk pengambilan surat suara atau logistik lainnya itu aman karena memang kita punya file untuk setiap formulir, jadi hanya tinggal kita cek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.